warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran matematika. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Tentunya semuanya tetap sehat ya, sehat, semangat. Ya, semangat terus, jangan pantang menyerah untuk belajar ya. Nah, untuk hari ini kita belajar apa ya? Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah agar pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, Ustazah membawa sesuatu. Apakah itu? Ini. Ada yang tahu ini apa? Kemudian Ustazah membawa penggaris. Nah, ada lagi. Ustazah membawa ini. Nah, ada yang tahu nggak ini alat apa ya? Iya, betul. Ini alat untuk mengukur panjang. Ya. Yang ini namanya apa? Iya, penggaris. Ini digunakan untuk mengukur panjangnya apa? Ya, bisa panjangnya buku ya, bisa buat menggaris, menggambar berapa senti ya yang harus digambar ya, tahu ya. Kemudian untuk yang ini, terang yang ini, pernah lihat apa tidak? Ini untuk apa? Iya, ini kalau anak-anakku pergi ke penjahit pasti diukur menggunakan ini. Nah, ini untuk mengukur panjang badan anak-anakku karena panjangnya itu akan dibuat baju untuk mengukur kain ya. Jadi setelah diukur panjang tangannya atau panjang tinggi badannya, itu setelah itu diukur di kain, ini dibuat mengukurnya di kain ya. Sudah tahu ya anakku semuanya. Kemudian yang ini. Yang ayahnya Pak Tukang, nah pasti punya ini. Ini juga untuk mengukur panjang anak-anakku. Nah ini ada angkanya. Tapi ini digunakan untuk mengukur kayu, triplek seperti itu, ya. Nah untuk semuanya ini yang Ustazah perlihatkan ini adalah beberapa contoh tentang alat ukur dan kegunaannya masing-masing. Ya, beda-beda. Masa ini untuk kayu kan nggak mungkin ya digunakan untuk mengukur kain ya, itu ada gunanya sendiri-sendiri seperti itu ya. Kemudian kenapa tuh Ustazah membawa ini? Ada yang tahu? Iya benar, karena materi kita hari ini adalah satuan panjang. Nah, kalau tadi malam anak-anakku sudah membuka bukunya pasti sudah tahu, oh satuan panjang itu apa ya, bagaimana ya cara mengukurnya ya. Misalkan ini Ustazah mau mengukur kain sepanjang 50 cm. Dari sini kita lihat angka 50-nya. Nah, 50-nya itu berada di sini. Berarti panjangnya 50 itu sekian. Ya. Angka 50 cm pada alat ukur ini ditandai pada garis yang panjang. Ya, ingat garis yang panjang, bukan garis yang pendek seperti yang sudah disilang. Nah, kira-kira 50 itu ternyata panjangnya hampir sepanjang tangannya Ustazah. 50 itu segini panjangnya. Ya, sudah tahu ya, sudah bisa mengira-ngira ya. Misalkan ada lagi ini, Ustazah mempunyai kayu. Nah, kita ukur berapa panjangnya ya, menggunakan ukuran kayu. Nah, kita ukur dari ujung sampai ke bawah. Nah, segini ya. Nah, ini panjangnya. Nah, ternyata panjang dari kayu ini adalah 88. Ya, karena ini dilihat. Nah, ini berhentinya di angka 8 dan ini adalah 80. Ya, jadi panjangnya adalah 88
sentimeter ya. Sudah tahu ya anak-anakku semuanya. Jadi 88 cm itu kira-kira panjangnya segini ya. Panjangnya lebih dari tangannya Ustazah. Kalau 50 cm tadi hampir sama dengan tangannya Ustazah. Sudah tahu ya. Sekarang kenapa kok belakangnya ada satuannya sentimeter? Nah, ini tadi juga sentimeter. Ini tadi juga sentimeter ya. Itu merupakan satuan panjang. Apakah sentimeter saja? Tidak. Kemarin di kelas 3 masih ingat apa tidak? Yo, siapa yang ingat? Ada kata-kata kucing hitam dalam mobil, Desi cantik, mondar-mandir. Nah, ada yang ingat nggak dulu kelas 3 ya? Itu adalah salah satu cara menghafal satuan panjang. Nah, di sini nih, tara, di dekatnya Ustazah juga sudah ada satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir ini adalah milimeter. Ya, jadi kalau satuan panjang itu pakai meter, desimeter, seperti itu. Masih hafal kan? Ustazah cuma mengingatkan saja karena dulu di kelas 3 sudah diajari. Nah, sekarang Ustazah akan mengajari 50 cm tadi kan satuannya sentimeter. Jika dirubah ke milimeter atau desimeter atau meter atau kilometer, itu bisa apa tidak? Bisa, ya, bisa diubah kemana pun bisa. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Sekarang kita akan bahas bagaimana ya caranya merubah yang 50 cm tadi ke satuan lainnya. Ya, seperti di papan tulis ini, Ustazah sudah tulis kilo, meter, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, caranya itu bagaimana merubahnya? Ya, kuncinya itu ya yang pertama, jika berjalan satu langkah ke kanan itu ditambah 01, dan jika berjalan satu langkah ke kiri itu nolnya dikurangi 1. Ya, Ustazah tulis dulu ya. Nah, sudah Ustazah tulis ya. Jika berjalan ke kanan, jadi jika berjalan ke kanan itu ke sini, itu nolnya ditambah. Ya, misalkan kita itu berjalan ke kanan dari kilometer kita menuju ke meter. Kita berjalannya kan ke arah sini, berarti ke arah kanan. Nah, berarti ke arah kanan. Berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 langkah, berarti nolnya ditambah 3. Nolnya 1, 2, 3. Ya, ada 3 nolnya. Ya, kemudian ketika berjalan ke kiri, ya, berarti dari sini menuju ke sini, itu nolnya dikurangi atau dihilangkan. Ya, misalkan dari sentimeter mau dirubah ke meter, kita berjalan berapa langkah? 1, 2. Ada 2 langkah, berarti nolnya itu harus hilang 2. Seperti itu. Ya, caranya untuk merubah satuan yang satu ke satuan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Misalkan 50 cm tadi ya. Nah, misalkan 50 cm ini ya. Ini akan kita rubah ke mana? Ya, kita akan rubah ke milimeter dulu ya. Misalkan ada berapa milimeter. Nah, langkah pertama yang harus anak-anakku lakukan adalah 50 ini berdiri di sentimeter. Dirinya di sentimeter. Mau menuju ke mana? Menuju ke milimeter. Berarti ke sini. Kalau ke sini itu jalannya ke kanan. Wah, kalau ke kanan berarti nanti nolnya pasti bertambah. Ya, kita berjalan berapa langkah? 1,
ada 1 langkah, berarti nanti nolnya akan bertambah 1. Nah, ini berarti kita tinggal pindah. Karena nolnya bertambah 1 langkah, berarti kita tinggal pindah ke sini. Ya, jadi 50 cm itu sama dengan 500 mm. Itu cara untuk merubahnya. Misalkan ada lagi, misalkan Ustazah mempunyai 4.000 meter, kita rubah ke kilometer. Nah, kita akan merubahnya ke kilometer. Nah, meter, kita lihat satuannya dulu, meter. Oh, kita harus berdiri di meter. Nah, berdiri di sini. Nah, berdirinya di sini. Kita mau berjalan kemana? Ke kilometer. Oh, kilometer itu ada di sini. Berarti kita berjalan ke kiri. Kalau ke kiri nanti pasti nolnya akan hilang. Hilangnya berapa langkah? Kita hitung dari meter ke kilometer. 1, 2, 3. Ada 3 langkah, berarti nolnya nanti hilang 3. Ya, kita lihat. Nah, 4.000 ini kita hilangkan nolnya 3. 1, 2, 3. Tinggal 4. Kita pindah. Berarti 4.000 meter jika dijadikan kilometer itu hasilnya adalah 4 kilometer. Seperti itu ya. Misalkan Ustazah punya contoh lagi seperti ini, desimeter ya. Misalkan 4.500 desimeter akan kita rubah ke, nah kita rubah ke hektometer. Nah, kita berdiri di mana? Di desimeter. Nah, kita berdirinya di sini, di desimeter. Kemudian kita berjalan kemana? Ke hektometer. Hektometer itu kemana? Oh, di sini hektometer itu. Berarti jalan ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Berarti nolnya nanti pasti akan hilang ya. Berapa langkah kita hitung ya? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Berarti kita hilangkan 3 nolnya. Nah, terus di sini nolnya cuma 2 Ustazah. Bagaimana? Begini caranya. Nolnya 2 kita coret. Nah, kita berdiri di sini. Ya, kan tadi 3, berarti 1, 2, 3-nya ke sini. Nah, seperti ini. Jadi 5-nya nggak boleh dicoret. Ya. Kemudian di sini kita letakkan angka koma. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa kalau nolnya nggak 3. Jadi caranya seperti ini. Jadi jawabannya adalah 4,5 hektometer. Ya, sudah tahu ya anak-anakku semuanya? Untuk merubah ke kanan maupun merubah ke kiri. Ya, jadi intinya kalau ke kanan nolnya bertambah, kalau ke kiri nolnya berkurang atau dihilangkan. Kalau anak-anakku semuanya sudah bisa merubah satuan panjang dari satuan yang satu ke satuan yang lainnya, sekarang kita kaitkan dalam bentuk soal cerita. Ya, dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contohnya itu seperti ini. Akila setiap hari Minggu bersepeda santai menempuh jarak 13 km. Berapa meter jarak yang ditempuh Akila dalam 15 minggu? Seperti biasanya, jika mengerjakan soal cerita, kita telaah dulu isinya apa, kemudian kita lihat yang diketahui itu apa. Tadi yang diketahui adalah jarak tempuhnya Akila. Ya, jarak tempuhnya tadi berapa? Iya, 13 km. Nah, itu ditempuh dalam berapa minggu? Iya, 15 minggu. Ustazah tulis dulu ya yang diketahui.
Nah, sudah ya. Jarak tempuh 13 km. Ingat, satuan kilometer harus ditulis ya, itu penting ya. Kemudian yang diketahui kedua adalah jumlah minggunya. Tadi ada berapa minggu ya? Tadi 15 minggu. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah total jarak tempuhnya, tapi dalam satuan meter ya. Total jarak tempuh, Ustazah tulis dulu ya. Nah, total jarak tempuh ada berapa meter? Nah, ini loh anak-anakku, kenapa Pak Ustazah menyuruh menulis satuannya penting? Karena yang diketahui ini itu satuannya adalah kilometer, tetapi yang diminta di jawabannya nanti itu adalah meter. Kan tidak sama ya satuannya. Nah, kalau tidak sama ini nanti harus disamakan. Yang diminta apa? Meter. Berarti mau tidak mau kilometer ini harus kita jadikan ke meter nantinya ya. Nah, sekarang kita lanjut dijawab ya, jarak total. Nah, totalnya tadi berapa? Kalau jarak tempuh 1 minggunya ada 13, berarti kalau 15 minggu diapakan? Iya, dikalikan. Berarti 13 km kali 15. Kita hitung sama-sama ya. 13 kali 15. 3 kali 5 berapa? Ya, 15. Tulis 5, nyimpan 1. 1 kali 5 hasilnya 5. Ditambah simpanannya 1, jadi hasilnya 6. Kalau sudah dikalikan 1, 3 kali 1, 3. Kemudian 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian kita jumlahkan 5 turun ya. Kemudian 6 ditambah 3 hasilnya 9. 1 kita turunkan. Hasilnya adalah 195. Satuannya adalah kilometer. Nah, masih kilometer karena tadi belum dirubah. Nah, sekarang baru kita rubah ke bentuk meter. 195 tadi jika dijadikan ke meter itu ada berapa ya? Kembali ke sini lagi. Tadi kita berdiri di kilometer. Nah, di sini ya. Kemudian berjalan menuju meter. Meter adalah sini. Berarti dari kilo ke meter kita berjalan ke kanan. Berarti nolnya pasti ditambah, bertambah. Ada berapa yang ditambah? Kita hitung ya langkahnya. 1, 2, 3. Ada 3 langkah, berarti nolnya tambah 3. Jadi ini kita pindah, ditambah nolnya 3. 1, 2, 3. Inilah jawabannya. Jadi ada 195.000 meter ya. Untuk langkah yang terakhir kita Jadi total jarak yang ditempuh Akila adalah 195.000 meter. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Insya Allah nanti kalau anak-anakku bisa menyimak dengan baik dengan sesama, nanti pasti paham semuanya ya. Tugasnya apa? Tugasnya silahkan dibuka buku modulnya halaman 85 ya. Dibuka halaman 85, latihan 6.1, dikerjakan 1 sampai 10, dikerjakan di modul ya. Ustazah minta dikerjakan di modul, jadi tidak ada yang mengerjakan di buku kotak ya. Itulah tugas yang harus dikerjakan anak-anakku. Semoga nanti semuanya mendapat nilai yang terbaik ya. Jangan lupa seperti biasanya catat apa yang Ustazah tulis, apa yang Ustazah terangkan itu catat. Biar nanti ketika anak-anakku mengerjakan tidak bisa, anak-anakku bisa membuka catatannya, tidak membuka videonya lagi. Ya.
Seperti itulah pembelajaran tentang satuan panjang. Semoga bermanfaat buat anak-anakku semuanya dan bisa mengerjakan apa yang Ustazah tugaskan hari ini. Ingat, jaga pola makan, jaga kebersihan, patuhi protokol, makan makanan yang sehat, dan atur pola tidurnya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.